Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita tunjukkan untuk seluruh tenaga staf SMK Entrepreneur Tauhid secara internal, baik guru, TU, tenaga pendidik, dan seluruhnya, staf teknik, juga kepada seluruh pembina kita, pengasuh kita, masyayikh, guru-guru kita, komite, dan kontributor, baik masyarakat secara luas. Saya Abdurrahman, SSMPD, saya Kepala Sekolah SMK Entrepreneur Tauhid. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang topik yang berjudul Entaf Rois, Entrepreneur Tauhid Robitotul Islam 2023-2024 dengan sebuah tema Santripreneur. Tahun ini adalah tahun di mana kita telah meluluskan angkatan pertama dari lulusan SMK Entrepreneur Tauhid. Yang artinya selama 3 tahun ini kita telah belajar bagaimana mengelola sebuah sekolah dalam satu putaran tahun akademik. Mulai dari siswa masuk dan sampai siswa lulus. 3 tahun ini menjadi pengalaman bagi kita untuk mengerti bagaimana standarisasi pendidikan. Bagaimana mengikuti tatanan dinas, bagaimana mengikuti tatanan sekolah pada umumnya. Nah, setelah kita meluluskan lulusan angkatan ini, maka tahun ini kita sudah dianggap mengerti dan sudah memahami. Finalnya, bulan Juli akhir bulan ini akan ada akreditasi penilaian sekolah kita, dan disitulah kami meminta doa dan dukungan daripada seluruh masyarakat, pengasuh dan para pembina kita agar kita bisa menyelesaikan dan mendapatkan nilai yang baik. Bagi tenaga internal, ini menjadi support dan motivasi bagi kita semua untuk menyelesaikan semua tuntutan atau kebutuhan yang dibutuhkan dalam penilaian akreditasi dengan semangat dan sukses. Dalam momen kali ini saya akan menyampaikan tentang 3 item. Yang pertama adalah tentang entrepreneur itu sendiri dan apa makna dan maksud di balik entrepreneur itu. Dan yang nomor 2 tentang digitalisasi sekolah, dan yang nomor 3 tentang boarding school atau sekolah pesantren. Baik, langsung saja kita sampaikan tentang entrepreneur. Entrepreneur, nama Entrepreneur Tauhid. Nama entrepreneur itu kalau kita melihat sejarah awal adalah berangkat dari sebuah diskusi tentang gagasan diskusi ini. Topiknya adalah tentang sebuah paradigma di masyarakat di mana santri itu yang berkembang adalah masih identik dengan komproh, kotor, gatal-gatal, sakit menular, sakit mata. Ya memang itu tidak salah. Walaupun tidak semua seperti itu ya, tidak semua seperti itu. Akan tetapi, kalau kita sedikit mencari pembenaran, memang santri itu berbeda dengan anak yang tidak mondok, terutama dalam segi kemandirian. Santri yang notabene-nya rata-rata mondok itu usia lulus dari SD, pasti belajar mandiri itu tidak akan sebaik ya, rawat-rawatan keluarga di rumah, orang tua yang masih mendukung, orang tua yang masih mensupport dan lain sebagainya. Bertemunya mereka dengan lingkungan yang baru di pondok, dengan beragam jenis macam anak-anak yang ada di sana, pastinya di situ memiliki budaya yang berbeda dan latar belakang berbeda-beda. Tapi bukan itu maksud kita. Maksud kita adalah jika santri sudah terkesan seperti itu, apakah benar santri harus terus mempertahankan paradigma itu? Ini yang salah. Karena sebenarnya kita harus mencontoh bagaimana tauladan santri. Siapa ketauladanan yang paling sempurna? Yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kita itu adalah nabi yang rapi yang wangi, nabi yang menyisir rambutnya, nabi yang seorang profesional,
nabi yang pengusaha sukses dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, santri harusnya bisa membuktikan bahwa mondok dan sekolah itu juga bisa sekeren dan sebaik nabi. Nah, itu yang menjadi sebuah awal cikal bakal bahwa entrepreneur itu kesannya terkait dengan sebuah profesional, kerapian, kedisiplinan, dan etos kerja yang baik. Nah, dalam aplikasinya, entrepreneur seperti apa yang dimaksud di SMK Entrepreneur Tahfidz ini gitu. Sebenarnya tidak semua entrepreneur atau tidak seluruh nama wirausaha, karena santri itu harusnya fokus belajar, bukan fokus kerja. Tetapi yang dimaksud ini adalah mudahnya informasi yang diakses oleh anak-anak muda zaman sekarang melalui media sosial, dan di situ kita akan melihat banyak sekali peluang-peluang ekonomi yang bisa diperoleh sama generasi muda. Nah, santri seharusnya bisa mengambil momentum ini dengan mereka lebih intens secara komunitas, lebih intens secara komunikasi belajar dan lingkungan positif. Mereka lebih banyak waktu untuk belajar. Jika dimentorin dengan seorang yang sudah berpengalaman di bidang bisnis, terutama bisnis digital atau peluang bisnis di dunia internet, maka ini akan menghasilkan peluang yang baik. Bentuk realisasinya di SMK Entrepreneur Tahfidz atau Ponpes Robidatul Islam, Entaf Rois memberikan sebuah fasilitas berupa pembelajaran digital, ya, pembelajaran bisnis digital yang dilakukan 3 kali dalam sehari, di mana itu mereka langsung terjun dalam sebuah proyek nyata. Ada 2, dunia usaha dan dunia industri, dan kebetulan ini milik dari milik kita sendiri di SMK Entaf, yaitu Entaf Design dan Entaf Studio. Entaf Design lebih fokus kepada pembuatan sebuah desain grafis seperti branding, logo, sebuah packaging sebuah produk, ya, dan meningkatkan value produk untuk dijual di secara online. Sebegitunya dengan Entaf Studio lebih fokus ke fotografi, videografi, dan lain sebagainya. Semua konten-konten kreator ini berpotensi menghasilkan income. Di dunia internet kita sering mendengar istilah konten kreator, YouTuber, monetize, dan lain sebagainya. Nah, pada saat mereka memiliki waktu untuk belajar langsung praktek dan dibina project langsung oleh Dudi itu, disitulah mereka akan mulai mengenal tentang income, mulai mengenal tentang expense, pengeluaran, neraca, dan yang lebih penting lagi, mereka mengerti tanggung jawab dan mereka mengerti kredibilitas kerja. Pada saat mereka langsung berkontribusi pada proyek nyata, mereka pun juga mendapatkan profit yang walaupun itu tidak ditujukan untuk orientasi cari uang, tetapi mereka setidaknya belajar mengelola perekonomian dari awal dan dari dini. Harapannya adalah mereka dapat ilmu ngaji, mereka dapat akhlak, mereka dapat karakter yang baik, mereka dapat dekat dengan kiai, mereka dapat semua ilmu yang dibutuhkan secara agama, mereka juga siap nanti memiliki skill untuk bekerja di luar dengan profesional. Lalu yang nomor 2, tentang sekolah digital. Sekolah digital yang dimaksud adalah pesantren kita memang menonjolkan sebuah digitalisasi sekolah, tetapi bukan dimaksudkan digitalisasi sekolah itu hanya sebatas fasilitas. Artinya, digitalisasi sekolah itu bukan hanya tentang fasilitas yang kita berikan kepada siswa atau putra-putri didik kita, seperti berupa akses wifi gratis, berupa laboratorium desain grafis, berupa fasilitas kamera dan video, kamera DSLR, gedung laboratorium, face detector, dan monitor LED di setiap kelas. Bukan itu adalah fasilitas, bukan digitalisasi yang kita maksud. Digitalisasi yang kita maksud adalah sebuah bukti atau pembuktian bahwa kita benar-benar menjaga siswa atau putra-putri didik kita atau santri-santri kita itu dengan maksimal dan disampaikan, divisualkan melalui infografis yang menarik, yang mudah diakses sama mereka. Nah,
Aplikasi ini outputnya berupa aplikasi Android. Layanan ini berupa aplikasi Android yang bisa diunduh di Play Store dan mengunduh dengan nama SMK-Ntaf atau Ponpes Robiqatul Islam. Lantas pada saat mereka membuka atau orang tua di rumah membuka aplikasi itu, mereka setidaknya bisa melihat secara intens notifikasi yang muncul ke HP mereka berupa pertama dari sisi sekolah atau pondok peduli anak. Apa itu? Tata tertib. Setiap kali anak melakukan ketidaktertiban di sekolah, maka pada saat itu wali murid di rumah akan mendapatkan informasi, HP-nya memberi notifikasi bunyi tentang tata tertib putra-putrinya. Nah, ini menjadi sebuah bukti bahwa bagian tatib atau guru itu benar-benar mendukung atau menjaga betul tentang tanggung jawab kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan kehadiran. Kehadiran yang dimaksud setiap anak itu berangkat dari rumah yang tidak mondok terutama, lantas ternyata pamit, ternyata tidak sampai di sekolah, bolos dan lain sebagainya, orang tua pun juga akan mendapatkan informasi melalui aplikasi dan mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp secara real time. Kalau tidak, maka sekolah dikatakan tidak amanah, tidak tanggung jawab. Itu adalah bentuk komitmen kita. Lalu dari sisi akademik, informasi tentang pembelajaran. Selain jadwal pelajaran yang bisa diakses oleh murid, sehingga dia bisa mempersiapkan besok pelajaran apa, tetapi komitmen yang dilakukan oleh para guru adalah dengan memberikan fasilitas pembelajaran sebelum pembelajaran itu dilakukan. Fasilitas ini berarti guru telah mempersiapkan materi ajar sebelum siswa belajar. Dengan guru mengisi sebuah rencana pembelajaran dan silabus, dalam waktu setiap mereka mau mengajar, memberikan fasilitas. Artinya memberikan fasilitas kepada murid untuk mengakses mata pelajaran itu, sehingga dia bisa lebih siap. Dan menjadi indikator apabila guru tidak menyiapkan silabusnya atau materinya, maka guru tersebut bisa dikatakan tidak bertanggung jawab dalam digitalisasi sekolah atau dalam mempersiapkan tanggung jawab pendidikannya. Nah, selain itu pencapaian nilai. Pencapaian yang real time di mana kita sebagai orang tua diberikan fasilitas oleh pesantren dan pondok kita, di mana anak kita ini sudah sampai mana pelajarannya. Katakanlah dia belajar bahasa Inggris, ya orang tua yang peduli terhadap pendidikan bisa melihat dia telah mencapai pembelajaran introduction. Setelah itu dia mencapai apa dan berapa nilai yang diperoleh oleh anak tersebut, sehingga kepedulian terhadap prestasi akademik juga dipantau sama orang tua. Dan bukti kalau sekolah benar-benar memperhatikan standar isi, standar proses, dan standar output atau standar tingkat pencapaian anak atau kelulusannya. Nah, selain itu, jika kita tadi sampaikan fasilitas-fasilitas yang sangat banyak sekali, seperti e-izin, seperti perpustakaan digital, seperti apa. Semua fasilitas itu bisa disampaikan, bisa dibuka oleh orang tua. Tetapi yang lebih penting lagi adalah digitalisasi sekolah itu adalah tentang sebuah good governance atau sekolah yang akuntabel, sekolah yang transparan. Di mana digitalisasi sekolah itu artinya mulai dari kepegawaian, gaji guru, keuangan, inventaris sekolah, cuti guru, tatib, BK, semuanya itu disampaikan melalui digital dan bisa dilakukan rekapitulasi secara transparan dan real time. Nah, ini menunjukkan bahwa sekolah yang dikelola dengan digital itu mudah untuk lebih menunjukkan sebuah keprofesionalan, sebuah manajemen di dalam sekolah itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang nomor 3 adalah tentang boarding school. Boarding school yang dimaksud adalah wacana awal berdirinya sekolah adalah untuk membesarkan pendidikan dakwah atau pesantren. Nah, boarding school yang dimaksud ini adalah di mana kita melihat bahwa solusi pendidikan yang efektif, yang baik, yang adalah di mana anak-anak ini menetap di dalam satu lingkungan yang terisolasi tanpa adanya budaya-budaya yang buruk dari lingkungan luar yang bebas, dan di mana di situ mereka akan bisa mendapatkan waktu yang lebih banyak untuk belajar.
Nah, jika kita berikan kesempatan itu untuk anak-anak, baik mulai pagi hari sampai sore hari, sampai malam dia tidur lagi, kami harap sebenarnya ini akan menjadi sebuah circadian rhythm, menjadi sebuah kebiasaan dini. Karena pondok pesantren kita mulai dari pagi, subuh, mulai dari sholat malam subuh, wirid subuh, itu jika mereka melakukan satu saja ketidaktertiban, tidak ikut sholat wirid malam contohnya, maka orang tua sekali lagi akan mendapatkan informasi secara langsung melalui WhatsApp bahwa putranya tidak ikut sholat malam. Kita coba bayangkan jika dalam satu hari itu setidaknya ada 7 atau 8 aktivitas. Begitu repot kita orang tua mendapatkan notifikasi terus. Tidak apa-apa karena itu bagian dari ikut peduli. Dan juga sebagai bentuk rasa aman bagi orang tua yang memondokkan anaknya di tempat kita, benar-benar dijaga dengan betul sampai sedetail itu. Selanjutnya ada sholat duha, ngaji yai pagi, sorokan, langsung dibina oleh pengasuh. Setelah itu sholat duha berjamaah, 5 waktu dalam waktu jamaah. Lagi terus diniyah sore, di mana diniyah juga sama seperti sekolah, memiliki nilai, memiliki pencapaian, sudah belajar Quran sampai mana, tahfidmu apal sampai mana, bisa dilihat secara langsung melalui monitoring aplikasi Android. Lalu sholat berjamaah maghrib, dan setelah itu ada takror, sebuah diskusi sebelum istirahat malam. Lalu ada ekstrakurikuler pondok sendiri seperti contoh khitobah, sholawat, cerdas cermat, diskusi bareng dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan istirahat malam di mana pukul 10 mereka sudah harus semuanya dipastikan tidur. Dan jika tidak diketahui di kamar, maka harusnya tetap memberikan notifikasi kepada orang tua bahwa anaknya ini tidak melakukan ketertiban, agar mereka mudah bangun malam. Tanpa kita sadari, didikan-didikan yang terus-menerus disiplin seperti itu akan menjadikan anak ini terbiasa. Sehingga pada saat mereka keluar dari pesantren, mereka sudah menjadi anak-anak yang memiliki kualitas-kualitas yang baik. Akan tetapi, itu semuanya adalah upaya yang kita jalankan. Masih sangat banyak sekali apa yang kita butuhkan berupa fasilitas, berupa sarana dan prasarana. Mungkin yang saat ini kita butuhkan adalah seperti pagar, pengembangan lapangan olahraga, gedung asrama untuk menampung siswa-siswi baru, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya sampaikan terkait dengan seluruh yang akan kita laksanakan di tahun ajaran 2023-2024 ini. Saya Abdurrahman SSMPD, Kepala Sekolah SMK Entrepreneur Tauhid, mengucapkan terima kasih, doa dan dukungannya dari panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.